Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai demokrasi pendidikan dan pendidikan demokrasi yang beranggotakan 5 orang, yaitu diantaranya saya Fatih Rizky Ahmad Robani dengan NPM 211000100. Saya Zeta Oktifa Rahman dengan nomor NPM 211000106. Saya Intan Tiara dengan nomor NPM 21100000112. Saya Salvia Laurensa Maneka dengan nomor NPM 21100000121. Saya Startania Marbun dengan NPM 21100000134. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memilih hak yang sama, pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pandangan demokrasi menurut para ahli, menurut Winata Putra dan Budimansyah, pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu agar warga negara memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran dalam masyarakat. Jadi demokrasi itu udah ada sejak kayak keputusan-keputusan yang kita ambil sudah ada sejak waktu kita kecil. Pengertian pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sejak dini secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Esther. Ya, di sini ada hubungan antara pendidikan dengan demokrasi. Demokrasi pendidikan merupakan pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapat pendidikan dan pengajaran yang adil dengan tingkat pendidikan yang tinggi-tingginya. Pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian melalui pendidikan anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat, pendidikan yang membawa warga negaranya sebagai anggota masyarakat demokratis. Menurut Mortimer J. Adler, suatu negara yang demokratis, setiap warga negara terlibat dalam pembangunan negara, serta setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adler menginginkan siswa yang memperoleh pendidikan yang sama sesuai hak bagi setiap warga setiap yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajarannya. Akan dilanjutkan dengan rekan saya, Zeta. Tujuan dari demokrasi pendidikan dan pendidikan demokrasi. Menurut Dikti 2006, pendidikan demokrasi 1. Mahasiswa yang dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai mana warga negara Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. 2. Mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan dengan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. 3. Mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Secara umum, tujuan dari demokrasi pendidikan dan pendidikan demokrasi: A. Untuk mempersiapkan warga masyarakat yang memiliki pikiran yang kritis dan berpikir demokratis. B. Sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat yang menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. C. Suatu learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. D.
Keberlangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan memproklamasikan nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokrasi. Prinsip-prinsip dalam pendidikan demokrasi. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. 2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi luhur. 3. Mengusahakan setiap negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional hingga memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek lain. Akan dilanjutkan dengan rekan saya, Selvia. Dalam realitasnya, pengembangan demokrasi pendidikan akan banyak pengaruh oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, masalah yang berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi yaitu adanya hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kedua, adanya kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dan yang ketiga, adanya hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Kemudian, pola pendidikan demokrasi di Indonesia. Pola pendidikan demokrasi di Indonesia lebih ditekankan kepada cara mendidik yang aktif, dinamis, dan terarah, yang berusaha mengembangkan setiap bakat yang dimiliki oleh warga negaranya. Pola dari pendidikan demokrasi ini merupakan bentuk yang paling serasi karena memungkinkan generasi-generasi muda yang ada menjadi individu yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Dilanjutkan oleh rekan saya, Fatir. Upaya menuju demokrasi pendidikan di era sekarang. Dilakukannya demokrasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di era sekarang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang-kurang kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.